Oke, selamat siang, salam pelintir, salam petani sawit. Ketemu lagi di channelnya Wira Nusantara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan para teman-teman yang lagi penasaran, yang mempertanyakan apa sih bedanya bibit kelapa sawit yang unggul dengan yang tidak unggul atau yang tidak jelas silsilah bibitnya. Di sini saya akan mencoba menjawabnya, teman-teman, sesuai dengan sepengetahuan saya. Jadi, bibit unggul itu didapatkan melalui riset dari beberapa para ahli, insinyur, bahkan sampai profesor yang melakukan penelitian beberapa kali sehingga dapat menghasilkan bibit unggul. Bagaimana bibit unggul itu dihasilkan? Bibit unggul itu dihasilkan melalui proses penelitian yang mana di dalam bibit unggul itu ada yang dinamakan dengan pohon induk dan pohon jantan. Pohon induk itu yang disebut dengan dura. Pohon jantan itu yang disebut dengan pesipera. Jadi, karena kelapa sawit pada saat ini adalah menjadi primadona para pekebun, maka bijaklah dalam memilih bibit unggul. Jangan sampai Anda menanamnya bibit yang tidak jelas silsilahnya. Saya akan sepilkan tentang bibit unggul. Bibit unggul itu sudah saya jelaskan terdahulu adalah melalui proses, ada yang namanya pohon induk, ada yang namanya pohon jantan. Jadi ketika pohon induk itu berbunga, maka akan dibuahi atau diserbuk sarikan oleh serbuk sari pohon jantan. Tadi udah dikatakan pohon induk adalah dura, pohon jantan adalah pesipera. Yang mana pohon induk adalah buah batu, pohon jantan pesipera adalah tidak memiliki biji ataupun memiliki biji sangat kecil sekali. Nah, ketika terjadi persilangan itu melalui sistem polinasi. Nah, sistem polinasi ini namanya ketika pohon induk berbunga, maka akan dibuahi oleh serbuk sari pohon jantan. Jadinya itu dibantu oleh penyerbukan manusia. Ketika sudah mekar bunga dari pohon induk, maka akan diserbuki oleh pohon jantan. Dan setelah itu ditutup dengan rapat. Ditutup rapat-rapat supaya tidak ada lagi penyerbukan di luar polinasi. Tidak ada penyerbukan yang secara alami, baik itu dibantu oleh angin, baik itu dibantu oleh serangga. Maka setelah dilakukan penyerbukan tadi, sistem polinasi tadi, maka akan menjadi murni, akan menjadi tulen bibit unggul yang menghasilkan buah tenera, itu namanya. Bagaimana buah tenera? Buah tenera adalah dagingnya yang tebal, cangkang dalam biji itu tipis atau sedang saja. Nah, itu yang disebut dengan bibit unggul. Dan dari balai benih juga menjamin bahwasannya ketika kita menanam bibit dari berbagai balai benih akan menjamin 99,9% buahnya adalah buah tenera atau buah unggul. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya dengan mengambil bibit yang bukan jelas dari balai benih? Ada yang menanyakan, Bang, bagaimana kita ambil saja anak atau kentosan atau bijinya bibit kebun plasma yang nyata-nyata dari pohon induknya adalah bibit unggul? Kemungkinan yang akan terjadi, Bang, ketika Anda mengambil kentosan atau bibit yang hanya mengambil dari pohon induk unggul, kemudian bijinya
Anda buat sebagai kecambah kelapa sawit misalnya, atau tumbuh di bawah pohon induk unggul Anda cabut, kemudian Anda tanam, maka ada 3 hal yang akan terjadi. 50% itu kemungkinan unggul. 25% itu kemungkinan buah dura. Artinya buah batu. Dan 25%-nya lagi itu adalah kemungkinan pesipera, atau yang disebut dengan buah cengkeh, buah landa. Ya kalau buah cengkeh kita jual lumayan mahal, bisa jadi payu 150.000 dalam 1 kilo. Wah, biar nggak tegang. Oke, kita lanjutkan. Nah itu. Nah ketika Anda mencabut di kebun perusahaan yang nyata-nyata unggul, maka itulah yang akan terjadi. Ya oke lah, kalau nasib Anda bagus, kalau nasib Anda baik, tapi tidak ada yang berani menjamin. Kalau nasib Anda bagus, bisa jadi Anda mencabut 100 pohon atau membuat 100 biji bibit dalam sebuah berondolan, akan mendapatkan bibit unggul ke 100-nya. Itu adalah nasib Anda lagi beruntung. Dewi Fortuna lagi berpihak kepada Anda. Bagaimana kalau sistem ini terjadi? Karena ini aturannya. Kalau misalnya Anda membuat dalam satu janjang pohon kelapa sawit, dalam satu janjangan TBS, tandan buah segarnya, Anda jadikan bibit, itu akan terjadi 25%-nya buah dura, 25%-nya buah pesipera, dan 50%-nya buah tenera atau buah unggul. Nah, tapi tidak ada yang berani menjamin. Bayangkan kalau Anda menanam 100 pohon, 50% itu atau 50 pohon itu adalah buah unggul, dan 25%-nya itu adalah buah batu. Masih masuk hitungan. Top. Dan 25%-nya yang disayangkan. 25 pohon menjadi buah cengkeh atau buah landa. Anda bisa bayangkan itu. Jadi kerugiannya berapa besar? Itu yang jadi permasalahannya. Saya tidak melarang Anda, artinya berpandangan bahwasannya nyabut saja berbuah. Ya pasti berbuah. Nyabut saja pasti berbuah. Tapi jamin enggak itu buah tenera? Atau jamin enggak itu buah dura? Kalau tenera dan buah dura itu masih payu di PKS. Tetapi bagaimana dengan buah cengkeh? Itu akan tidak payu. Dan kerugiannya itu 25%. Dari 100 pohon yang Anda tanam, maka 25 pohon lah buah cengkeh atau buah landa atau buah pesipera. Nih contohnya Bang, buah pesipera. Nah, ini contohnya. Tidak memiliki biji Bang. Di dalamnya buahnya kecil-kecil seperti cengkeh. Kemudian dia masak atau matang sebelum waktunya. Bayangkan ini kerugiannya. Ini contohnya yang ada di kebun saya. Tapi kebun ini baru saya beli dengan memang sudah tahu silsilahnya adalah bibit abal-abal. Kemudian sistem tanamnya juga jarak panjangnya adalah mata 4 bukan mata 5. Oke, nanti kalau kita ada modal kita akan gusur, kita akan tebang, kita ganti dengan benih unggul. Itu saja Bang untuk sepengetahuan saya. Jadi bisa Anda simak, bisa Anda nikmati. Kalau saran saya, kalau Anda memiliki modal biar sedikit, yang penting unggul, supaya kita tidak ragu-ragu untuk merawat kebun kita. Pastikan bahwasannya bibit kita adalah bibit unggul, karena dari balai benih unggul sudah memastikan akan 99,9% buahnya adalah buah tenera. Oke, terima kasih. Sekiranya bermanfaat, bisa like, saya sampaikan komentar di kolom komentarnya, dan juga bisa share. Dan jangan lupa subscribe-nya supaya channel ini tambah berkembang. Oke, terima kasih.
salam planter, salam petani sawit. Salam ketemu lagi nanti di channelnya Wira Nusantara.